Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Putri Septiani dari kelas 12 OTKP 3. Di sini saya akan membacakan sekaligus menjelaskan tentang pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, ada pengertian pengamanan. Menurut Pasal 1 Ayat 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Yang kedua, ada pengertian pemeliharaan. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Pemeliharaan juga mencakup segala upaya yang terus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik sehingga dapat digunakan dengan baik pula. Dalam kegiatan perencanaan, pengamanan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi atau data mengenai aset sarana dan prasarana yang akan dilakukan tindakan pengamanan dan pemeliharaan. Yang kedua, buku manual dan peralatan tersebut. Yang ketiga, hasil inspeksi dan saran yang ada. Yang keempat, kondisi peralatan terkini. Yang kelima, catatan kinerja sarana dan prasarana. Yang keenam dan yang terakhir, jumlah dan kesiapan personel yang komponen untuk setiap jenis pekerjaan, pengamanan, dan pemeliharaan. Berikut adalah contoh dari sarana dan prasarana kantor seperti meja kantor, kursi, dan laptop atau komputer membutuhkan upaya pemeliharaan. Selanjutnya, tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama, barang-barang, alat atau mesin terpelihara dengan baik sehingga jarang terjadi kerusakan. Yang kedua, mengoptimalkan usia alat atau mesin karena terpelihara dengan baik. Yang ketiga, menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang keempat, menghindari kehilangan alat atau mesin karena telah terkontrol secara rutin. Yang kelima, menghindari penyimpanan yang tidak teratur. Selanjutnya, manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama, ada mengurangi terjadinya sarana dan prasarana yang mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. Yang kedua, konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap bagian atau suku cadang sarana dan prasarana. Yang keempat, mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan akibat kerusakan total. Yang kelima, menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik. Selanjutnya, kegiatan inspeksi sarana dan prasarana. Inspeksi sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan pemeriksaan operasional untuk memeriksa suatu kondisi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh suatu kantor dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan kegiatan inspeksi sarana dan prasarana itu sendiri adalah untuk pemeriksaan dengan detail apakah sarana dan prasarana itu baik atau rusak, ataupun untuk penentuan apakah dapat diterima atau tidak berdasarkan standar yang sudah ditentukan. Berikut adalah contoh kegiatan inspeksi sarana dan prasarana. Selanjutnya, macam-macam kegiatan pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Berikut adalah kegiatan pengamanan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, pengamanan administrasi, kedua, pengamanan fisik, ketiga, pengamanan hukum. Ada beberapa macam pemeliharaan barang-barang kantor, dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, menurut kurun waktu. Ada pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Yang kedua, ada menurut jenis barang, dibagi menjadi dua. Ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Selanjutnya,
Cara-cara pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Berikut adalah beberapa cara kegiatan pengamanan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, kepemilikan tanah perusahaan harus dibuat sertifikat atas nama perusahaan. Yang kedua, kepemilikan bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan perusahaan atas barang-barang selain tanah dan bangunan harus dilengkapi bukti status kepemilikan. Yang keempat, pengasuransian aset perusahaan perlu dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Adapun cara melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor adalah sebagai berikut. Pertama, membersihkan barang-barang atau alat kerja setelah selesai digunakan. Yang kedua, mengoperasikan atau menggunakan barang-barang atau alat kantor sesuai dengan petunjuk dan aturan pakainya. Yang ketiga, menyimpan kembali barang atau alat yang telah digunakan pada tempat semula dalam keadaan baik dan benar. Yang keempat, memisahkan barang atau alat yang rusak dan melaporkannya kepada petugas yang berwenang untuk dilakukan perbaikan. Berikut adalah contoh dari servis komputer, merupakan salah satu kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, tahapan pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Hasubagya 1990, menyatakan tahap-tahap pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kedua, pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, pasca pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.